Ratu Pantai Selatan. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan yang damai, aman, dan sejahtera, di bawah kepemimpinan Raja Munding Sari. Lihat negeri kita ini sangat makmur, seperti tak kurang suatu apa. Tanahnya subur, hutannya lebat, rakyatnya tertib dan damai, penggawaannya jujur, dan armadanya kuat. Negeri kita ini tanah dewata, Dinda. Benarkah Kanda, negeri ini seolah diberkati oleh para dewata? Namun aku merasa ada hal yang mengganjal dalam benakku karena tak memiliki tantangan. Kanda, ternyata Kakanda memiliki jiwa kesatria. Selalu haus akan tantangan. Dinda boleh menyusul. Mengapa Kakanda tidak berburu saja? Mungkin dengan berburu Kakanda bisa bersemangat lagi. Benar kata Kanda Putri Baginda, saya sangat setuju. Terima kasih atas usulannya, Dinda. Mungkin itu akan menjadi sebuah hal yang menyenangkan lebih dulu. Tapi lihat Kanda sekarang, Kanda sudah berumur dan tidak lagi tertarik menantang alam. Prajurit datang menghadap raja. Salam hamba Paduka. Hamba datang membawa sebuah kabar penting untuk Baginda. Kabar ini datang dari negeri seberang. Baiklah prajurit, ceritakan isi kabar tersebut. Raja negeri seberang mengundang Baginda untuk pergi berkunjung ke negerinya pada purnama bulan. Adita masuk ke Balairung dengan girang. Selamat Ayahanda. Baiklah putriku, ada apa engkau kemari putriku? Tadi saya mendengar bahwa Ayahanda ingin berkunjung ke negeri seberang saat purnama. Jadi, Ayahanda, maafkan jika saya lancang, tapi saya ingin bertanya, apakah saya boleh ikut menemani Ayahanda dalam pertemuan itu? Oh, jadi hanya itu. Kenapa harus malu-malu menyampaikannya? Maaf Ayah, saya hanya merasa hal tersebut bukan hak saya. Jadi saya segan untuk langsung mempersiapkan diri tanpa meminta izin Ayahanda. Saya ingin sekali ikut dalam urusan kerajaan. Putri Kadita bukannya bermaksud lancar, tapi kunjungan ini bukanlah hal yang main-main. Sebaiknya engkau memperhatikan niatmu untuk Kadita putriku, kau belum perlu ikut ke dalam kunjungan tersebut. Tapi Ayah, saya ingin melindungi Ayah di sana. Tenang saja Kadita, ayah akan pergi bersama Pati. Lagi pula ayah akan baik-baik saja. Lagi pula kau masih banyak waktu untuk mempelajari ilmu. Selama ayah pergi, kau harus melindungi kerajaan ini. Daulat Raja, saya akan mematuhi perintah Ayahanda. Terima kasih putriku. Tapi apa Baginda yakin memberikan anak seumuran dia tanggung jawab yang sangat besar seperti ini? Tentu saja aku hanya berharap dia menjadi pemimpin wanita yang tangguh. Pilihan lain, apa maksud Kakanda? Menjadikan Kadita sebagai pilihan terburuk begitu? Bukan begitu maksudku, Dinda. Sudahlah Kanda, Dinda sudah tahu pemikiran Kakanda yang berkeberatan dengan status Putri Kadita. Kanda terlalu mudah termakan bualan orang. Sudah, aku tidak tahan lagi. Udahlah Paduka, mungkin Kanda Dewi sedang tidak enak badan sehingga pikirannya kacau. Biarkanlah dia menenangkan diri sejenak. Lebih baik kita keluar cari udara segar untuk menghilangkan rasa suntuk. Raja beserta Patih yang sedang dalam perjalanan kembali ke kerajaan mendapat kabar yang sangat menyenangkan dari kerajaan bahwa Dewi Mutiara telah melahirkan bayi dalam kandungannya itu dengan selamat. Dan yang lebih membahagiakan lagi, Dewi Mutiara dapat memberikan raja seorang keturunan lanang. Dinda, di mana putraku? Kanda jangan terlalu tergesa-gesa. Si jagoan ada di dalam kabupaten bersama Dinda Mutiara dan Kadita. Raja memasuki kamar Dewi Mutiara dan mendapati Kadita dan selirnya itu yang sedang menggendong putra pertamanya. Syukurlah Dinda, ini putraku. Bolehkah aku menggendongnya? Silahkan Kakanda. Ayahanda, ketika Ayahanda
tidak ada di kerajaan, ada beberapa baginda yang Wah, raja ini kecil tertawa lagi. Mari kita keluar. Raja dan selir yang berjalan-jalan meninggalkan Kadita sendiri di Kaputren. Tepat ketika Kadita mau pergi, ratu masuk ke Kaputren mencegah kepergiannya. Putri ibunda yang cantik ini masa cemberut di hari yang cerah ini. Ayo tersenyumlah Kadita. Bunda, jangan merayaku seperti anak kecil begitu. Baiklah, lalu hal apa yang membuatmu murung seperti itu? Bunda, ayahanda lebih memperhatikan Dinda Putra. Ayahanda tadi tidak menghiraukan pertanyaan saya saat di Kaputren. Kamu tidak boleh berkata seperti itu Kadita, bagaimanapun dia adalah ayahmu. Maksud Bunda ketidakpeduliannya padaku sejak kelahiran putranya. Kadita, pelankan sedikit suaramu, tidak sopan. Bunda sama saja. Kadita, tunggu. Beberapa tahun kemudian. Tidak terasa waktu cepat sekali berlalu. Putra kita sudah bukan seorang balita lagi, Kanda. Benar sekali Dinda, dia cepat sekali bertumbuh. Salam hamba Paduka. Saya ingin menyampaikan beberapa persoalan kerajaan kepada Baginda. Salam kembali Pati. Baik, hiduplah yang nyaman Pati. Mari silahkan sampaikan. Tak apa Pati, Dewi Mutiara cukup pantas untuk mengetahui urusan kenegaraan ini. Baiklah jika Baginda mengendakinya. Begini Baginda, bahwa saya memperhatikan usia Anda tidaklah masih muda. Benar yang kau katakan Paman Pati, silakan lanjutkan. Saya hanya menyarankan kepada Baginda untuk segera melatih seorang penerus tahta negeri ini. Saya sangat sependapat. Paman Pati, terima kasih atas sarannya. Saya sangat sependapat dengan Paman. Soal yang satu itu, Baginda tidak perlu khawatir. Saran tadi sudahlah disampaikan oleh para penggalat-penggalat kerajaan ini, Baginda. Ratu dusunnya. Untuk hal yang satu itu, Baginda tidak perlu khawatir. Saran tadi sudahlah disampaikan oleh para penghulu-penghulu di kerajaan ini, Baginda. Ratu pun menyetujuinya. Wah, sungguh kebetulan yang sangat beruntung. Daulat Baginda Raja. Kakanda, apakah Kakanda yakin bahwa Kadita akan menjadi penerus Baginda? Aku sangat yakin untuk menjadikan Kadita sebagai penerusku. Tentu Kakanda, dari segi manapun, siapapun tidak akan mampu menandingi Kadita. Tapi, apakah Baginda sudi mengambil seorang wanita sebagai penerus tata kemintratan negeri ini? Mengapa tidak Dinda? Dia memiliki ilmu kepemimpinan yang baik. Tapi, apakah Baginda tidak memperhitungkan hal-hal lain di luar kemampuannya itu? Misalnya, kodratnya sebagai seorang wanita. Kelak Kadita akan menjadi seorang wanita dewasa yang mengenal cinta dan memilih sendiri pendamping hidupnya. Saat itulah dia akan meninggalkan kerajaan ini. Tapi bisa saja kan Kadita tetap menjadi ratu. Ya, mungkin saja hal itu terjadi jika pendamping Kadita adalah orang dewasa. Tapi apakah Belum lagi Kadita harus mengandung dan melahirkan. Bukankah hal yang Dinda ucapkan semuanya benar, Kanda? lalu jika bukan Kadita, siapa yang akan meneruskan kerajaan ini? Bagaimana jika putra kita saja, Kanda? Putra kita tentu saja tidak. Dia tidak akan bisa menjalankan tugas negara. Namun dia dapat menjadi putra mahkota ketika kelak ia menjadi dewasa, bukan? Tentu saja Dinda, jika aku masih hidup, aku akan menjadikan dia sebagai putra mahkota. Kebaikan putra kita saat ini saja, Kanda. Namun selama dia belum dewasa, tugas-tugas kenegaraannya dapat digantikan oleh orang yang lebih dewasa. Seperti misalnya Kanda putrinya sendiri, Kadita. Dinda, keputusanku sudah bulat. Aku tidak akan berubah pikiran tentang ini. Deyang, cepatlah kemari. Mbok, aku sedang dilanda masalah. Baginda Raja tidak berkenan mendaulat putraku sebagai putra mahkota kerajaan ini. Dia malah lebih memilih Kadita yang merupakan seorang perempuan ketimbang anaknya yang lama.
Mbok ya sabar, Dewi Ayu. Baginda Raja memang begitu, susah diubah keputusannya. Mungkin hanya malapetaka yang dapat menghentikan kehendaknya itu. Malapetaka apanya? Aku bakal bersujud 100 kali, Mbok, jika ada satu saja malapetaka yang dapat menghentikan keputusan raja. Mengobrol saja tidak dapat menjadikan putraku seorang penerus tahta, Mbok. Ayo cepat berpikir cari cara. Ngomong-ngomong soal malapetaka, mengapa tidak kita ciptakan saja malapetaka untuk mereka? Maksud Mbok? Aduh, Dewi ini tunggu sekali. Ya santet lah. Itu loh malapetaka dari dukun yang menggunakan ilmu hitam. Santet? Aduh Gusti, mengerikan sekali ide itu, Mbok. Nanti jika tidak berhasil dan ketahuan raja bagaimana? Lagi pula Kanda Raja kan kebal oleh sihir. Maksud Mbok yang dikenai santet itu adalah permaisuri dan Kadita. Kan dengan begitu raja tidak mungkin mengangkatnya menjadi penerus. Wah, hebat juga itu idenya sih, Mbok. Tapi apa rencana ini pasti berhasil, Mbok? Pasti berhasil, Dewi, asalkan kita memakai jasa dukun yang hebat. Jangan sekedar dukun begitu. Aduh, Mbok, aku mana kenal dukun sakti di negeri ini. Untuk yang satu itu, Dewi tidak usah khawatir. Simbo kenal baik dengan seorang dukun paling sakti di Mandraguna di negeri ini. Saking saktinya, dia sampai terkenal di seluruh Pulau Jawa. Memangnya dia mau membantu kita, Mbok? Tentu saja mau, Dewi, asalkan ada pelancarnya saja. Si Mbok mah dikit-dikit duit. Memang berapa bayaran buat simbah dukun, Mbok? Mahal tidak? Ya sesuai dengan kesaktiannya lah. Nih, itu kantung isinya emas untuk membayar jasa mbah dukun sakti itu plus sesajennya. Sisanya boleh Mbok ambil. Oh iya, dan ingat, pembicaraan kita ini tidak boleh bocor ke siapapun, apalagi Patih dan antek-anteknya. Mengerti? Tentu saja, Dewi. Saya akan berangkat seorang diri menuju pelosok dewa untuk menemui Mbah Dukun dengan kedok pulang kampung. Iya. Sekarang siapkan air kembang untuk aku berendam, Mbok. Aku gerah sekali hari ini. Maka berangkatlah Dayang Manika menuju kediaman seorang dukun yang menurut kabar merupakan dukun paling sakti di negeri itu. Aku tidak akan sampai. Sesuai apa yang mendengar, halaman dukun itu sangatlah angker. Sebelum masuk pun, aura kegelapannya sudah terasa. Permisi, Duk. Iya, silakan duduk. Apa gerangan yang membuat perempuan sepertimu menemuiku? Apakah kau ingin memasang susuk konde? Kau adalah dukun terhebat di negeri ini. Apa kau tidak tahu tujuanku untuk datang kemari? Aku ini hanya dukun, bukan Tuhan yang maha mengetahui. Jadi ceritakanlah maksud kedatanganmu kemari. Jadi begini, Duk. Aku ingin mencari sebuah santet yang dapat membuat orang menjadi buruk rupa. Untuk apa gerangan santet ini? Ya adalah untuk kepentingan pribadiku. Kau tidak perlu tahu terlalu banyak. Jadi bagaimana? Sanggupkah kau melakukannya? Aku tidak dapat menyantet orang yang tidak aku ketahui. Salah-salahnya nanti santetnya meleset. Kau ini mempersulitkan saja. Tapi kumohon kau tutup mulut ya. Oh, rupanya Tita Dewi Mutiara, selir paduka raja yang dipungut dari pasar itu ya. Hahaha. Jadi kau sanggupkah? Sudahlah, jangan kau permasalahkan itu. Dewi Mutiara menitipkan uang untukmu sangat banyak. Baiklah kalau begitu, sebelum menyerangnya aku akan menerawangnya terlebih dahulu. Ada apa? Apa yang terjadi? Putri Kadita, dia dilindungi oleh ketulusan doa paduka permaisuri. Awas singkirkan saja keduanya. Beres kan? Baiklah kalau begitu permintaanmu. Pada malam minggu nanti aku akan datang ke kerajaan untuk menebarkan santet kepada Putri Kadita dan permaisuri. Baiklah kalau begitu. Persiapkan rencana ini dengan baik dan jangan sampai gagal. Baiklah, percayakan padaku.
Di balik kerudungnya, Dayang Manika bergegas meninggalkan kediaman sang dukun menuju istana bintang Ratu Selir untuk mengabarkan acara penyantetan yang telah direncanakan. Mohon ampun, Paduka Ratu, hamba Dayang ingin menyampaikan pesan. Masuklah Manika. Bagaimana, apakah kau sudah merencanakannya? Tentu saja Yang Mulia, semuanya sudah dipersiapkan. Dan menurut hari baik, rencana ini akan dilaksanakan pada malam bulan mati pekan ini. Dukun Sakti akan datang dan bersama Yang Mulia Santet akan ditebarkan di sekitar Istana Bulan, tepatnya di kediaman Permaisuri dan Putri Kadita. Baiklah, bagaimanapun caranya, terpenting Putri Kadita dapat disingkirkan dan putraku yang akan mewarisi tahta. Namun Yang Mulia, perlu hamba sampaikan bahwa Putri Manika dilindungi oleh doa tulus ibunya. Untuk menghindari gagalnya pernyataan, ibu dan anak itu harus disingkirkan Yang Mulia, sehingga korban bertambah menjadi 2 Yang Mulia. Permaisuri, ternyata kau coba-coba menghalangiku. Jadi jangan salahkan aku jika kau juga harus kusingkirkan. Tepat pada malam minggu bulan mati, Dukun Sakti datang ke Istana Bintang untuk menemui Ratu Selir. Nyun Sewu Ki, silakan. Sesajinya sudah siap. Silakan Ki, laksanakan ritualnya. Hehehe, matur nuwun Dewi, kelancarannya banyak sekali, hehehe. Namun saya harus memberitahu Dewi satu hal, agar kelak Dewi tak menyesal. Apa itu Ki Dukun? Saya hanya seorang dukun Dewi, hukum karma dari Gusti Allah tetap berjalan. Jikalau nanti Dewi mendapat ganjarannya, hal itu di luar kuasa saya Dewi, hehehe. Jadi berlapang dadalah Dewi jika Dewi nanti akan mendapatkan malapetaka. Ki Dukun, sadar-sajalah, orang seperti saya ini tidak mempan oleh kuasa siapapun. Jadi cepatlah lakukan ritual ini. Rupanya Dewi sangat bersemangat sekali. Baiklah, kita mulai saja ritualnya. Keesokan harinya di istana terjadi kegentingan dari berita yang dibawa oleh Selir ke hadapan sang raja. Kakanda, gawat Kakanda, Putri Kadita dan Ratu, mereka. Ada apa Dinda Mutiara? Apa yang sedang terjadi? Dinda juga tidak tahu apa yang terjadi pada mereka, Kakanda. Seluruh wajah dan tubuh mereka dipenuhi oleh luka-luka yang mengeluarkan nanah dan berbau tidak sedap. Mengapa hal itu bisa terjadi? Dinda rasa penyakit yang diderita Ratu dan Putri Kadita sangatlah berbahaya dan bisa menular kepada anggota keluarga kerajaan lainnya. Tidak ada cara lain selain mengasingkan mereka. Tapi aku tidak sanggup melakukan itu, Dinda. Mereka adalah permaisuri dan putriku. Maafkan instruksi hamba Yang Mulia. Menurut hamba, Putri Kadita tidak mungkin naik tahta dalam keadaan seperti ini. Hal itu akan melanggar tradisi kerajaan ini. Lebih baik mereka diasingkan sementara waktu hingga sembuh dari penyakitnya. Kakanda, dan untuk masalah tahta, bagaimana jika Kakanda naikkan saja tahta putra kita sebagai putra mahkota hingga saatnya nanti Kadita sembuh? Tapi hamba berjanji akan mendampingi Ratu dan Putri Kadita dalam pengasingannya. jika ini demi kebaikan semua orang, baiklah. Namun sebelumnya aku ingin berbicara dengan permaisuri dan putriku. Patih, tolong panggilkan mereka. Baik Yang Mulia. Patih kembali bersama Ratu dan Putri Kadita. Dak, ayah, tolonglah kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Kami tidak ingin seperti ini. Tolong kami, Kakanda, ayah. Aku telah mendengar semuanya, Dinda Kadita, dan aku telah menunjukkannya bersama Patih dan Selir. Hal ini sangat berat bagiku. Tapi aku harus memberitahu kalian bahwa untuk sementara waktu kalian terpaksa diasingkan. Ayah, Kakanda, apakah ini demi kebaikan banyak orang? Karena jika demikian, Dinda dan Kadita akan melakukan. Ibu, ini tidak bisa dilakukan, Ibu. Ayah, mengapa ayah tega melakukan ini? Anak, tidak ada yang bisa kita ubah lagi. Maafkan ayah Kadita, maafkan Kakanda. Patih akan menemani kalian selama pengasingan. Patih temani dan lindungi mereka. Patih.
tidak melindungi mereka. Taulah Baginda. Di hutan pengasingan, Kasihan ibu, kondisinya semakin memburuk. Benar Tuan Putri, tetapi inilah yang harus kita lakukan. Dan jika Putri berkenan, saya ingin memberitahu sesuatu kepada Putri. Sampaikanlah, Pati. Besok akan diselenggarakan upacara pengangkatan putra dan selir mutiara sebagai putra mahkota. Sebelum Putri sembuh, dialah yang akan memegang tahta. Apa ini tidak boleh terjadi? Ibu bertahanlah, ibu itu tidak boleh menyerah. Ibu sudah mendengar semua pembicaraanmu dengan Pati Kadita. Ibu rasa sekarang ibu sudah tidak kuat lagi. Ibu hanya ingin berpesan padamu anakku. Jadilah putri yang baik, jangan pernah kau pendam dendammu pada siapapun. Ibu menyayangimu Kadita. Putri, Maka berkelanalah Kadita seorang diri mengikuti arah kakinya berjalan. Ia sendiri tidak tahu harus pergi kemana. Ia hanya berjalan dan terus berjalan hingga seluruh tenaganya lenyap dan ia pun terjatuh karena lemas. Saat Kadita terjatuh, datanglah seorang pemuda yang menghampirinya untuk memberi pertolongan. Ya Tuhan, kenapa kau bisa jatuh begini? Tidak apa-apa, terima kasih telah menolongku. Sebenarnya kau mau pergi kemana? Aku ingin pergi ke sebuah tempat yang dimana aku bisa menyendiri. Lalu kau berasal dari mana? Aku sedang tidak ingin membahas hal itu. Tunggu dulu. Mungkin aku bisa membantu menemukan tempat yang sedang kau cari itu. Aku sarankan kau pergi ke arah selatan. Nanti kau akan menemukan sebuah pantai yang sepi dan tenang. Baiklah kalau begitu, kau tunjukkan tempatnya di mana. Baiklah, ikutlah denganku. Ngomong-ngomong, kita belum kenal satu sama lain. Perkenalkan, namaku Dok. Namaku Kadita, senang bertemu denganmu. Kadita, kita sudah sampai di tempat yang aku maksud. Inilah pantai selatan, tempat di mana kau bisa menemukan ketenangan itu. Terima kasih Dok, aku menyukai tempat ini. Kadita, aku memang tidak di sini. Pertambanganku dari sebelah sana. Setelah berjalan selama masih setelah delapan. Setelah sebentar, aku akan memberikanmu sesuatu yang dimakan. Terima kasih Dok atas kebaikanmu. Pemuda itu lalu menuju ke gubuknya dan kembali untuk memberikan makanan pada Kadita. Kadita merasa sangat senang karena ia bisa menemukan tempat yang cocok untuknya. Selain itu, ia juga menemukan teman yang baik seperti Dok. Kalau boleh aku bertanya, mengapa kau berkelana seorang diri seperti ini, apalagi kau seorang perempuan? Aku dibuang oleh ayahku. Teganya ayahmu itu, apa yang membuatnya membuangmu seperti itu? Dari mana kau berasal? Kau lihatlah, ayahku malu mempunyai putri cacat sepertiku. Aku berasal dari ibu kota kerajaan. ketika Kadita tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, dari pantai dia mendengar namanya disebut-sebut. Awalnya dia tidak menanggapinya, tapi entah kenapa lama-kelamaan dia ngikutin panggilan magis itu. Kadita, Siapa di sana? Kadita, kemarilah. Begitu sangat magisnya panggilan itu. Dalam keadaan limbung, Kadita akhirnya terus berjalan mengikuti arah datangnya suara itu, hingga membawanya menuju ke arah selatan, yang ternyata adalah Istana Ratu Pantai Selatan. Selamat datang di kerajaanku, Kadita. Hai, siapa kamu? Di mana aku? Dari mana kau tahu namaku? Ibu kenapa bisa ada di sini? Bukan itu sudah meninggal. Aku tidak perlu tahu. Aku tahu semua asal usulmu. Bila kau datang ke pantai selatan ini. Kenapa kamu bisa tahu semuanya? Siapa dirimu sebenarnya? Apa yang telah kau lakukan kepada ibuku? Aku adalah Ratu Pantai Selatan, penguasa wilayah Pantai Selatan ini. Ibuku adalah aktivis sekarang, aktivis baikku. Hamba berduka, maafkan rancangan hamba sungguh tidak bermaksud. Tidak usah kau tunjukkan. Sekarang masuklah dan bersihkan dirimu. Setelah itu temui aku di bagian istana. Dan Bu ini akan menemukan. Selanjutnya, Kadita bergegas mandi di tempat pemandiannya Ratu Pantai Selatan. Selesai mandi, tiba-tiba semua luka pada tubuhnya sembuh semua.
Kemudian dia mengenakan baju yang sudah disiapin dan makan bersama Ratu Pantai Selatan. Terjadi pada Pasir Ratu. Sekarang aku tidak ingin membicarakannya dengan saya Pasir Ratu. Sudahlah, tidak apa-apa. Sekarang aku akan memberitahu apa yang sebenarnya bikin aku kayak gini. Bagaimana Ratu bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada saya Ratu? Ketika aku berkata, aku mendapatkan provisi untuk mengawasimu di sini. Kau anak yang sendiri malah Nabila, seorang telah meminang-minangmu hingga kau seperti ini. Siapa orang itu tadi orang itu? Dia adalah Dewi Mutiara. Dan sekarang telah diangkat menjadi ibu kejam wanita itu. Aku tidak akan mengampuninya. Jujur, aku sangat menyukai seranganku yang selalu memperjuangkan keadilan. Dan sekarang dengan segala perilaku, aku akan meminta kau menjadi penerus. Tapi jika kau menjadi penerus pernikahan ini, aku akan menjamin kehidupanmu dan kekuasaanmu di daerah selatan ini. Daerah ini akan sepenuhnya menjadi milikmu. Ratu Pantai Selatan balik ke kamarnya. Sementara itu, Kadita terlihat bingung seperti memikirkan sesuatu. Akhirnya, dia memutuskan untuk menerima tawaran menjadi penerus Ratu Pantai Selatan. Gusti, apa yang harus kulakukan jika aku menjadi pemilik Kadiparan ini? Tentu aku bisa membalas dendam pada Dewi Mutiara. Namun aku tidak dapat menikah dengan pemuda yang aku sukai. Bagaimana Kadita? Apakah kamu bersedia menjadi penerusku? Baiklah, aku bersedia. Tibalah saatnya penobatan Kadita menjadi penerus Ratu Pantai Selatan. Tampak di kerajaan itu pengawal yang membawa bunga, menyan, dan lain-lain. Terlihat Ratu Pantai Selatan mulai melakukan prosesi pengangkatan Kadita menjadi penerusnya dengan menyematkan hiasan kepala ke Kadita. Dan selanjutnya Ratu Pantai Selatan menghilang. Sampai pada suatu hari, Raja Muding Sari merasa sangat penat dengan urusan-urusan kerajaan yang menumpuk. Beliau merasa dirinya membutuhkan angin segar sehingga penatnya dapat terobati. Beliau pun mengajak Ratu Mutiara untuk berjalan bersama menuju pantai selatan. Sembah bakti yang mulia. Tolong panggilkan Ratu, aku ingin bertemu dengannya. Daulat yang mulia. Tibalah Ratu Mutiara datang bersama Dayang Manika. Sembah bakti Kakanda. Oh Dinda, maksudlah. Ada apakah gerangan sehingga Kakanda memanggil Dinda? Dinda, tubuhku terasa sangat pegal dan kepalaku begitu penat. Jika kiranya Dinda menemani Kakanda untuk berjalan-jalan. Tentu saja Kanda, Dinda dengan senang hati akan menemani Kanda. Namun kemana kiranya kita akan pergi berjalan-jalan? Ide yang bagus, Mbok. Baiklah, siapkan iringan-iringan menuju pantai selatan. Raja dan Ratu berjalan menuju pantai selatan diiringi oleh Dayang Manika dan pengawal Joko Tinunggal. Sesampainya di pantai selatan, Raja dan Ratu bercengkrama sembari duduk di atas pasir putih. Namun tiba secerah cahaya hijau muncul ke permukaan laut yang tidak lain adalah Kadita. Lihatlah Dinda, ukuran ombak pantai yang indah ini sungguh besar, kuasa Gusti Allah. Kanda, cahaya apakah itu? Apakah Kanda melihatnya? Cahaya, di mana Dinda? Itu Kanda, cahaya hijau di tengah laut. Gusti Ratu, cahaya apa itu? Lama-kelamaan cahaya itu makin memudar dan terlihatlah Kadita dengan mengenakan kain serba hijaunya. Putri Kadita, bukan putri lagi, tetapi Ratu Kadita, menampakkan dirinya di hadapan ayahanda dan ibu tirinya. Ratu Mutiara kaget dan ternganga melihat Kadita yang telah ia sakiti
dengan mantra jahat, kini muncul di hadapannya dengan pakaian seorang ratu. Ia pun jatuh bersimpuh seolah tak menyangka Kadita mampu sembuh dari mantra jahatnya. Berbeda dengan Raja Mudingsari, beliau sangat bahagia dan tak menyangka akan bertemu lagi dengan putri kesayangannya. Ratu Kadita pun berjalan mengambang di atas laut mendekati ayahanda dan ibu tirinya. Oh Gusti Ratu, kemarilah putriku, kemarilah. Sembah baktiku ayahanda. Oh terima kasih. Apakah ayah merindukanku? Tentu saja putriku, tahukah kau bahwa ayah begitu menyesal setelah mengusirmu. Setelah itu ayah lama tidak bisa tidur memikirkanmu. Ratu Mutiara lah yang menghibur ayahanda ini anak. Putriku, tidaklah kau akan memberi salam pada ibumu ini? Ibu? Hah? Haruskah aku memanggilmu ibu? Kadita, apa yang kau katakan? Sudahlah Kanda. Maafkan aku ayah, tetapi tidakkah engkau tahu bahwa penyakit yang ibuku derita dan aku derita itu disebabkan olehnya? Cukup putriku, janganlah kau memfitnah ibumu ini. Benarkah apa dikatakan oleh Kadita, Dinda? Dinda, jawab Kanda. Benarkah apa yang dikatakan oleh Kadita? Sudah yuk, sandiwaramu itu manusia laknat. Kau dan dayangmu lah yang berbuat itu padaku dan ibuku. Hentikan Kadita, hentikan semuanya. Kanda jangan dengarkan perkataannya. Sebaiknya kita kembali saja ke kerajaan. Kau sesat itu, Dinda. Jadi selama ini kau telah memanfaatkan kasih sayangku padamu, Dinda. Kau membuatku mengusir mereka, lalu kau memintaku untuk melupakan mereka. Mereka adalah istri dan anakku. Betapa bodohnya aku yang tak dapat menyadari kejahatanmu itu, Dinda. Alah, ayah tak perlu menyesal. Sudah Kanda, jangan hiraukan dia. Dia bukan Kadita. Kadita pasti sudah mati. Mari Kanda kita kembali ke istana. Tidak semudah itu manusia laknat. Dinda, Dinda. Sudahlah ayah, biarkan saja dia seperti itu. Ia telah menerima karmanya. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Kadita putriku, kemanakah engkau akan pergi? Apakah kau akan meninggalkan ayah lagi? Kembalilah putriku, pimpinlah negeri ini sayang. Sudahlah ayah, biarkan saja putra mahkota yang memimpin negeri ini. Bagaimana dengan dirimu? Ini sungguh tidak adil untuk putriku. Ayah, saat ayah membuangku, Ratu Pantai Selatanlah yang menyelamatkanku. Dan sekarang beliau mengangkatku menjadi penerus tahtanya. Jadi kau akan meninggalkan ayah sendirian di sini. Maafkan aku ayah, aku harus pergi. Kadita. Beberapa tahun kemudian, di tengah senja yang mulai menyelimuti pantai selatan Jawa, Dop sedang melaut. Namun memang sial nasibnya hari itu, tak satupun ikan yang menyangkut di jaringnya. Tiba-tiba Kadita menampakkan dirinya di hadapan Dop. Mengapa hari ini aku sangat sial, tidak ada ikan satupun yang menyangkut di jaringku. Dok, Kadita, bagaimana kau? Iya Dok, ini aku Kadita, ternyata kau masih mengingat. Tentu saja Kadita, bagaimana aku bisa melupakanmu? Tapi bagaimana bisa kau berdiri di situ? Sekarang aku telah menjadi ratu di pantai ini. Beliau yang agung telah mengangkatku sebagai penerusnya. Jadi itukah yang membuatmu tak dapat tinggal bersamaku? Maafkan aku Dok, aku hanya ingin mengatakan itu saja kepadamu. Lupakanlah aku dan berbahagialah kau dengan anak dan istrimu. Tapi aku berjanji akan menjagamu dan keluargamu dari sini. Berbahagialah.